Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para saudara dan pemirsa sekalian, alhamdulillah kami berada di Desa Setuwetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah pagi ini kami sudah tiba dari keberangkatan kami tadi dari Depok jam setengah 12. Ya. Alhamdulillah kami tiba di sini tepat pada saat azan subuh. Ya. Alhamdulillah, dan kami selesai melaksanakan sholat subuh. Saat ini sedang berada di kediaman orang tua dari guru kita, Ustadz Ubed Badrudin, ya, yaitu Abi Abdul Hanan bin Anwar. Mudah-mudahan beliau dapat memberikan wejangannya kepada kita pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah kami bertiga bersama dengan Bapak Haji Mukmin, ya, guru kita Bapak Ustadz Ubed Badrudin, dan saya sendiri Madinah. Hai. Ya. Nah ini orang tuanya Bapak, ya, Ustadz Ubed. Alhamdulillah. Ono Babasani. Ya, alhamdulillah. Pagi hari ini kami mungkin akan ada bincang-bincang santai sambil melepas lelah dari keberangkatan kami. Ada bincang-bincang santai di pagi hari ini dalam rangka sarapan. Ya. Kami menunggu sarapan datang. Jadi ada kuliah pagi toh ataupun dari kita tah. Ya, alhamdulillah. Ya, mari sama-sama kita dengarkan ya, wejangan dari orang tua kita. Alhamdulillahirabbil wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala kedatangan ataupun datang dari saudara saya ataupun kerabat Ngaji Roso Depok Jawa Barat, terutama alhamdulillah yang terhormat anak saya Ustadz Ubed Badrudin sama Pak Haji Mukminin bersama Ustadz Madinah ataupun yang masih ada di Depok, kerabat Ngaji Roso, biarpun nggak datang ke sini tapi ya tetap alhamdulillah yang ada wakili di antara satu Ustadz Ubed Badrudin, kedua Haji Mukminin, ketiga Ustadz Madinah. Itu sama, biarpun sebagian nggak datang ke sini, alhamdulillah rabbil alamin. Saya di sini muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang nggak datang ke sini masih ada di rumah, mudah-mudahan mendapatkan satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Terus dipai ketenangan, kedamaian, ketentraman, jumeneng marang panggonane mulus rahayu. Amin ya Allah. Nah, sudah gini, jadi istilahnya yang penting utama dan paling utama kita butuh dengan kesaudaraan alias seduluran, yang pada setia, yang suka merapat dalam menjalankan tentang keagamaan Allah Subhanahu wa taala, arane asma Allah itu. Jadi istilahnya selagi kita masih hidup di alam dunia, dikasih napas gitu ya, disaksikan bumi kelawan langit gitu. Jadi tetap kalau ada kegiatan yang namanya asma dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi dari Al-Qur'an ayat surat, kita harus bisa riung, bisa ketemu bersama-sama. Nanti bila mana di tempatnya juga di Depok itu. Jadi kita termasuk ya berbagilah gitu. Jangan yang punya sibuk kita nunggulin kesibukannya aja gitu. Jadi yang kita seperti biasa, itu namanya berarti kan dikasih keriduan. Waktu saya belum dapat tentang masalah perjalanan, suatu karunia Allah Subhanahu wa taala, terus dia mendapat, ya kira tetap yang namanya satu dan persatuan gitu. Adapun kerabat berarti kan satu oyot gitu, satu akar.
Nah, kita harus menjaga dari situnya. Jadi ayo kita bebarengan, biarpun ngaji roso, jamaah taklim ngaji roso di sini juga ya, ataupun yang ada di Depok, yang sekarang alhamdulillah bisa silaturahmi di saya di sini. Nah, jadi gitu. Yang penting saya ke semuanya, dari mulai dari anak saya ataupun dari jalur yang di sana di Depok yang dipegang sama Ustadz Uban Badrudin sama Ustadz Madinah gitu ya, Pak Haji Mukminin, dan dari Pak Abdurrahman gitu ya, Bang Husen dan lainnya. Kemudian kita nggak disebutin semuanya, jadi supaya bisa berjalan lancar. Amin. Iya, biarpun sibuk juga tuh, yang nama kita ngembangkan ya suatu agama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi kita harus bisa merapat lagi, kita bisa riungan lagi, gitu. Kita bisa duduk bersama-sama gitu. Sebab disitulah nanti kita menemukan yang namanya keyakinan gitu, yang namanya keberkahan gitu. Nah kalau kita agak geser gitu ya, menjauh gitu, ya kemungkinan bagaimana nanti rasanya gitu. Terus mendapat karunia juga kita harus bersyukur, karena apa sih? Karena gitu tadinya bersama-sama gitu, duduk bersama ya li. Pengucapan nawait juga sama-sama gitu. Yang penting kita jangan mengakuin hidup tuh ya, biarpun sedikit ataupun banyaknya nggak boleh. Saya harus mempunyai itu gitu. Itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Cuma kelawan kerso baik dari keluarnya anggota badan saya gitu ya, laku lamba saya kan gitu kan. Nah hidup tuh gitu. Jadi misalnya sekarang kita harus bareng-bareng belajar merenung lah gitu. Tenang menanyakan arti daripada dirinya sendiri. Kalau udah tahu mengenal dirinya sendiri kan berarti kan kenal dengan Allahnya tuh. Yang penting itu kita membutuhkannya, biarpun katanya itu terlalu jauh, ya ataupun ya itu mah terlalu susah. Enggak, kalau sudah kata bahasa Quran kun fayakun kan bisa aja itu. Yang penting mah kita menjaga apa sebelah saksinya, belajar jujurnya, ya dengan pengucapnya, laku lampanya, kan gitu pentingnya. Nah itu nanti kan dibuka sendiri masing-masing begitu. Maka kita penting jangan punya prasangka ya yang penting sama aku sering riungan gitu, ataupun di situ apa sajalah yang kita mau dijalankan tentang dari situ ayat surat ya Asma Gusti Allah gitu, dengan kita belajar ikhlas gitu. Biarpun ada suatu kan tadi ujian baik atau buruknya ya saya harus menerima gitu. Kadang-kadang bukannya sekarang hujan juga ada di pada kita juga. Gitu. Itu gua aja misalnya ya, saya mau niat jadi orang sabar. Tapi kan selain kitanya kan seperti ciptaan yang seperti halus setan gitu ya. Kan dia ibadah lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cingol nama si A mau tujuannya sabar. Saya pasti ya terserah. Kalau mau menggoda memang enggak gitu. Itu sudah perintahnya. Nah kita harus memahami dari situ. Dan ini kan mudah-mudahan kita kan nggak sama kejebak, kejebak di waktu kita ini perjalanan gitu. Nah itu kuncinya gitu. Ya setia sih itu mah tetap aja mengintai terus gitu selama kita masih hidup. Ya juga kan bukan di karang yang kosong, bukan di rumah yang kosong, bukan, padahal sampai pada kita. Tergantung mulai kitanya aja gitu. Supaya kita harus bisa menjaga. Bila mana kita tahu tentang masih dari ayat surat gitu maknanya, terus saya kan harus diingat-ingat kan, oh iya ya berarti ayat surat tuh begini. Nah sedikit kita kan harus diingat-ingat, biarpun kita sambil bekerja atau sambil dagang apapun lah. Nah gitu ya. Jadi intinya kita banyak-banyak introspeksi diri ya Pak, banyak-banyak merenung, banyak gitu. Kalau pengen mengenal Allah secara utuh ya kita harus banyak introspeksi diri kita. Banyak sabar, jangan banyak mengeluh. Nah itu terus keraguan nggak boleh ya, ragu ataupun kita juga termasuk ragu ya, khawatiran, raguan itu nggak boleh ya, karena penyakit yang paling parah itu pada manusia intinya adalah ragu kepada Allah ya. Itu masalahnya. Jadi dengan niat yang kuat ya, kalau
Ya kadang kan begini ya Pak Ustadz, misalnya saya nih mengatakannya menyampaikan gitu ya bebet, jadi. Nah kadang kita mau melangkah kan repot, karena nggak pas sih. Iya, iya, iya. Yang istilahnya nggak bisa diceritakan Pak Haji, itu ada di kita sendiri. Misalnya saya mau menjalankannya, tapi kayaknya ini ragu, karena nawa itu kitanya gitu. Tapi kalau kita bener ya, misalnya saya ini paham nih dari surat begini, saya menjalani, berusaha kan. Jadi kita kan jujur kan, betul, berusaha. betul. Jadi dia mau melangkah apapun nggak ada keraguan. Yang muncul itu apa? Bismillahirrahmanirrahim kan begitu kan? Itu baca diucapnya kan begitu kan? Begitu. Jadi kita harus kembali lagi lah, belajar memahami ya, tentang ngaji roso kan maknanya ke situ, dibalik laginya ke situ. Ya, jadi jangan yang kalau dibahasakan ke bahasa Depok ya Pak, ya, karena kalau dibahasakan ke bahasa Depok, kita ini lebih banyak kaji roso itu ya harusnya kita introspeksi ke diri kita sendiri, kemudian juga pada dasarnya kita jangan cenderung menyalahkan orang, karena permasalahan itu sebenarnya ada pada diri kita, ya gitu. Jadi kita harus memahami itu, dan memahami benar-benar roso itu ya jiwa kita yang harus kita supaya muncul. Ngapain kita cuma reliungan ginian ya, terus cuma ya paham itu nggak bisa. Terus ini bisa rasakan di sini. Nah di situ kan berarti kan munculnya sir nur kan, nah dari situ judulnya itu. Nah kalau sudah menjalankan gitu ya hati-hati, nggak boleh saya itu ego ya ada marah tersinggung ya nggak boleh gitu. Nah itu namanya jamiah, adapun jamaah ngaji roso gitu. Jadi itu namanya kan tanggung jawab gitu. Bukan kita masuk ya di kerana jamaah ngaji roso terus dia punya pribadi ya Pak Haji, dia ingin cita-citanya begini-begini, akhirnya dikasih, sudah dikasih akhirnya ya maaf ya lupa gitu ya semuanya juga lupa. Contoh di sini misalnya kan kosong semua ya riungan kan di sini gitu. Terus akhirnya ada tujuannya Pak Haji, wajar kan manusia tuh ingin istilahnya jualan sekali laris gitu kan. Terus apalagi buka usaha ya kita sudah dapat ya yang kita direncanakan. Akhirnya kan kalau ke sini ngomongnya sibuk ya kerjaan. Itu mah niatnya sendiri loh, jawabannya begitu. Jawabannya ada pada dirinya sendiri kan gitu. Kalau sudah dapat ya tanggung jawab. Tanggung jawab menerima, tanggung jawab menjalankan. Nah kita kan berarti kan nggak salah. Dipertanyakan lagi tuh niatnya itu masalah bakalnya rezeki itu. Apalagi kita masalah tuntunan apa nyalati jadi wong kang istilahnya takwa ya wong keyakinan, kepengen jadi wong punya iman. Dah ditanyakan sendiri aslinya ya caranya gitu aja lah. Dia karena kosong tadinya ya nih terus mendapatkan yang dia didapatkan. Ada yang percaya ya suatu usaha ataupun berdagangnya tambah maju. Nah itu kan ditanggung jawab, siap enggak nanti banyak sudah ada yang membeli ada yang pesan, ini tanggung jawab harus ya menyiapkan. Itu loh jalur masalah bakalnya rezeki itu. Apalagi keimanan sok. Iya saya mah gitu aja. Jadi sekiranya kalau nggak percaya kita mending diam ya merenung. Betul. Minta izin sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Yang saya renungkan itu minta jawaban. Nanti juga ada petunjuknya. Itu bukan orang yang pilih-pilihan. Nah kalau kita sudah larinya ke sana mah supaya nggak ragu begitu. Itu namanya jawabnya golongannya jamaah ngaji roso. Ya. Alhamdulillah nih pagi hari ini seru sekali nih obrolan kita ya. Jadi sampai kita harus tahu betul ya kenapa kalau untuk ngaji roso itu kalau kembali ke roso kita harus betul-betul tahu tentang diri kita ya kan gitu. Kemudian kita menempatkan niat kita. Nah setelah kita niat apa yang kita inginkan tercapai, kalau mau jadi pedagang ya harus siap dengan kesibukan pedagang dan jangan lupakan. Tapi kesibukan itu tanggung jawab dari sininya kan loh. Betul. Jadi kan ada dua perkara. Buat pribadi harus tanggung jawab. Terus buat kita supaya jadi saudara persedulurnya yang namanya satu kerabatnya ya
ya tetap kudu tanggung jawab. Betul, silaturahminya mau kudu tetap jalan kan gitu ya. Iya kan gitu. Jangan alasannya terus jangan selalu sibuk. Sibuk. Itu kan kesibukan karena resiko ya, Mbak. Karena resiko. Itu sibukan kalau nggak bisa ngatur pertanyaan. Iya, kan gitu. Karena emang permintaan ya kan niatnya lahirnya dikasih, kemudian jadi sibuk gitu kan. Gitu. Nah, setelah jadi sibuk ternyata akhirnya kesibukan itu dijadikan alasan untuk tidak silaturahmi. Makanya itu berarti kan manusia kan harus cerdas. Iya, gitu. Padahal itu kan karena memang dia pinta kan gitu. Setelah dikasih harus bisa kan gitu. Harus bijaksana lagi ya. Jangan alasannya sibuk dan lain sebagainya kan gitu. Jadi maju sayu bebarengan jadi alon-alon asal kelakon. Ya Pak Haji gitu kan. Satu lagi Pak, gremet asal selamat. Kan modalnya tetap sepengadak. Iya. Makanya kembali lagi kalau kita nggak ada napasnya bagaimana. Terus pokoknya patokannya gitu aja. Udah misalnya 50-60 ya, kita kan lagi mencari nih tentang apapun yang benar-benar kita benar sudah ada kebuka hatinya gitu ya, namanya kan hati-hati gitu. Nah kalau sudah 70 nih, kalau benar-benar berarti kan tujuannya sudah ketemu ya, sudah ketemu kan tujuan apapun begitu. Nah itu terakhirnya kan 80, segitu juga kalau mau dipanjangkan umurnya gitu. Terus pentingnya gitu orang hidup tuh. Ya, saudara-saudara semua ya gitu aja dulu ya. Sedulur Ngaji Roso, alhamdulillah nih wejangan yang cukup bagus dari guru kita, orang tua kita, sepuh kita di Ngaji Roso, bahwa umur 40 sampai 50 itu kan masa-masa sedang mencari. 60 itu sudah merupakan akhir dari ketetapan, dan 70 itu kita udah harus paham betul tujuan kita. Jangan sampai sudah umur 70 belum paham tentang tujuan kita hidup ini ya. Walaupun umur kita belum tentu sampai ke umur 70, tapi kita sudah persiapkan dari sekarang bahwa kita harus tahu tujuan kita ini. Tujuan kita ini hidup di dunia ini untuk apa? Dan ketika tujuan kita itu sudah tercapai, jangan alasan dengan kesibukan, ya. Karena bermuaranya daripada niat kita dan akan kembali ke introspeksi diri kita. Jadi, nah inilah yang disebut Ngaji Roso. Jadi banyak-banyak membaca diri kita dengan niat kita, dengan tujuan kita. Nah setelah Allah kasih dengan kun fayakun ya kita jadi. Nah kalau kita pedagang ya jangan alasannya sibuk dan berhenti silaturahim. Dan juga kalau kita jadi seorang pengobat, apa namanya, tabib ya, atau kita jadi mungkin psikiater, maka jangan alasan bahwa setelah banyak orang datang dengan banyak pasien kita lari dari apa yang kita pernah dapatkan, terutama dalam silaturahim, atau kita lupa ilmu yang kita dapatkan itu sehingga kita menjadi jauh. Berarti kalau seperti itu Ngaji Rosonya perlu diperdalam lagi. Karena belum bangunan kita memaklumin terus gitu ya. Cuman memang tingkat Ngaji Roso itu kalau sudah dapat, insya Allah kita semua akan nyampe ke sana, maka tingkat maklum kita harus diperkuat dan diperbanyak lagi, karena biar manapun juga manusia itu semuanya tidak sama ya, antara pemahaman dan dan inilah bincang-bincang pagi kita dalam acara sarapan. Bagaimana Abah? Alhamdulillah cukup gamblang penjelasan dari Abah.